online. Oh iya betul. Kabar saya baik loh, Se. Wah, sukacita ya Lose ya. Oh iya. Adik-adik yang di rumah gimana? Sukacita loh, Se. Harus ya sukacita. Betul loh, Se. Kalau begitu, adik-adik sukacita, Lose Mary sukacita, Lose Jenny sukacita. Kita ajak adik-adik bangkit berdiri yuk. Ayo semuanya bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Sambil menyapa adik-adik dengan pujian. Apa kabar? Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah di sekolah minggu. Tuhan tolong kami, berikan hati yang sungguh-sungguh beribadah kepadamu, walaupun via online Tuhan. Tuhan berkatilah ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, kita itu mau bertumbuh Lose di dalam Tuhan. Kayak tanaman dong. Iya. Kayak pohon ya. Betul, bahkan kita harus berbuah loh. Oh ya. Prosesnya seperti itu. Tapi gimana caranya supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah loh, Se? Wah, hanya satu cara, yaitu kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oh, jadi kita dengarkan firman Tuhan. Iya. Lalu kita tanam di dalam hati kita. Betul. Kita lakukan sehari-hari sehingga kita boleh bertumbuh menghasilkan buah. Wah, bagus sekali loh, Se. Ada lagunya loh, Se. Masa? Iya. Kalau begitu kita ajak adik-adik menaikkan pujian ini Iya. untuk mempersiapkan hati mereka mendengarkan firman Tuhan. Iya, betul. Dengan hati yang sungguh-sungguh ya untuk mendengarkan firman. Kalau begitu kita akan pujian ini. Firman Tuhan ku dengar.
tidak yang punya teman yang belum mengenal Tuhan, yang tidak tahu Tuhan Yesus itu siapa? Teman-teman yang mungkin bukan orang Kristen adik-adik. Ada tidak yang punya teman? Nah, mungkin ada ya adik-adik. Mungkin angkongnya kita, emaknya kita belum percaya Tuhan. Atau mungkin ada teman-teman juga di sekolah yang belum mengenal Tuhan. Jadi hari ini Lausa akan cerita tentang murid-murid Yesus yang juga pergi memberitakan firman Tuhan di tempat yang begitu banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Nama tempat itu adalah Antiokhia. Jadi suatu saat murid-murid Yesus pergi ke Antiokhia. Kemudian mereka mendapatkan bahwa orang-orang Antiokhia belum ada satupun yang mengenal Tuhan. Belum ada satupun yang pernah mendengarkan Tuhan Yesus, keajaiban yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, tidak pernah ada yang mendengarkan adik-adik di sana. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus mulai berbicara ya adik-adik satu sama yang lain, berkata, teman-teman, sepertinya kita harus memberitakan tentang kabar Injil keselamatan ini kepada orang-orang yang di Antiokhia. Iya, ayo yuk. Kemudian mereka pun pergi adik-adik memberitakan tentang firman Tuhan kepada orang-orang di sana. Setiap mereka pergi ke pasar, pergi ke toko, kemanapun mereka pergi adik-adik, mereka semua murid-murid Yesus ini menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di Antiokhia. Mereka menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Juru Selamat kita. Dia mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita semua. Artinya kita akan kembali bersama dengan Bapa kalau kita percaya kepada Tuhan. Maka kita semua akan diselamatkan. Nah, adik-adik, Roh Kudus begitu bekerja melalui murid-murid Yesus. Begitu banyak orang-orang Antiokhia yang kemudian menjadi orang percaya. Nah, cerita ini adik-adik terdengar sampai ke Yerusalem. Di Yerusalem kemudian mendengarkan bahwa di Antiokhia sudah terdapat banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian dikirimkanlah seseorang yang bernama Barnabas. Barnabas ini merupakan salah satu ketua di Yerusalem, salah satu ketua di sana. Kemudian Barnabas pergi ke Antiokhia. Sesampainya di Antiokhia, Barnabas melihat adik-adik, wah begitu banyak orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Padahal sebelumnya mereka belum mengenal Tuhan. Barnabas sangat bersukacita dan berkata, ya kita semua harus selalu bersukacita dan taatlah kepada perintah-perintah Tuhan. Barnabas yang melihat hal itu di Antiokhia kemudian berpikir, wah saya harus mengangkat satu pemimpin untuk memimpin orang-orang Kristen yang ada di Antiokhia. Barnabas kemudian berpikir, siapa ya? Wah, ini mulai punya ide adik-adik ya. Oh, itu saja Paulus atau yang disebut juga dengan Saulus. Sepertinya dia cocok deh jadi pemimpin di Antiokhia ini. Kemudian Barnabas pergi ke tempat Saulus tinggal, yaitu di kota Tarsus. Barnabas mendatangi Paulus dan berkata, hei Paulus, mau tidak kita sama-sama melayani Tuhan di kota Antiokhia? Di kota itu sudah banyak orang yang percaya. Mari kita bersama-sama mengabarkan Injil ke orang lebih banyak lagi. Kemudian Paulus berkata apa? Iya atau tidak? Mau ya adik-adik. Paulus berkata, yuk mau, saya mau. Ayo kita sama-sama melayani Tuhan. Kemudian mereka kembali ke Antiokhia adik-adik. Dan Paulus pun menjadi pemimpin di sana. Semakin banyak orang adik-adik yang percaya kepada Tuhan melalui murid-murid Yesus dan juga Paulus dan Barnabas. Kemudian suatu hari adik-adik datanglah Agabus dari Yerusalem. Agabus membawa berita bahwa suatu masa ini Kekaisaran Romawi akan terjadi kelaparan dan semua orang akan lapar karena tidak ada panen bulan
bulan itu adik-adik tidak ada makanan. Orang Antioquia yang mendengarkan cerita itu, kemudian mereka sangat ingin membantu adik-adik. Mereka semua mengumpulkan begitu banyak duit, uang adik-adik ya, untuk diberikan kepada Yerusalem yang nantinya katanya akan terjadi kelaparan. Wah, orang Antioquia begitu sibuk adik-adiknya bilang, ayo kita bantu mereka, orang-orang di Yerusalem. Dan akhirnya terkumpul ya adik-adik begitu banyak uang untuk nanti akan diberikan kepada Yerusalem. Nah adik-adik, kemudian setelah terkumpul uangnya, maka orang-orang Antioquia membawa kepada Paulus. Dia pun berkata, Paulus, ini adalah persembahan dari kami untuk orang-orang Yerusalem. Tolonglah berikan kepada mereka agar mereka di masa ke depan tidak kelaparan. Wah, Paulus yang mendengarkan hal itu bersuka cita ya adik-adik. Wah, orang-orang Antioquia sudah percaya kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan ajaran Tuhan, itu menolong sesama. Nah, adik-adik di sini siapa yang punya teman yang belum kenal Tuhan? Mungkin ama atau aku adik-adik ya belum kenal Tuhan Yesus, atau teman-teman kita di tempat les, di sekolah yang tidak kenal Tuhan Yesus. Atau mungkin juga kita punya di rumah pembantu rumah tangga yang belum kenal Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus rindu ya adik-adik untuk kita menceritakan tentang kabar keselamatan, yaitu Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Adik-adik bisa mulai dengan hal-hal yang sederhana, mulai dengan mengajak teman-temannya ke gereja, atau kalau sekarang kan susah ke gereja, jadi kita nontonnya lewat YouTube. Adik-adik bisa kirim linknya lewat WhatsApp ya. Yuk ikut sekolah minggu hari ini. Kayaknya bagus nih minggu ini ceritanya firman Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan sama-sama yuk. Yuk kalau tidak bikin apa-apa yuk nonton di film ini gitu di YouTube. Di-share deh linknya YouTube Sekolah Minggu GKI Makassar itu. Atau mungkin adik-adik kalau kita ada pelayanan di gereja, kita bisa panggil ama aku untuk melihat kita menari atau menyanyi gitu. Adik-adik, Tuhan Yesus mau bukan cuma kita yang mendapatkan keselamatan, tapi semua orang yang ada di dunia untuk juga diselamatkan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami agar kami dipakai menjadi alat Tuhan dalam mengabarkan Injil ke teman-teman di sekitar kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami selanjutnya sampai acara gereja selesai. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan Yakobus 5 ayat 1 melalui teman kita. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa-dosamu dan saling mendoakan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan loh Semeri. Biarlah firman Tuhan itu kita tanam dalam hati kita untuk kita boleh bertumbuh berbuah bagi Kristus. Amin. Dengan ucapan syukur hari ini, Iya. kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu banyak memberkati kita. Jadi Amin. kita harus menaikkan ucapan syukur kita kepadanya. Nah, kita persembahkan persembahan kita melalui Rekening. rekening dulu. Rekening dulu boleh. Terus Kuris. kuris. Ya. Ya. Oke, sambil memberikan persembahan, mari kita angkat pujian Berilah yang Baik. Dengan sukacita kita berikan persembahan kita ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah Tuhan. Tuhan janji balaskan, memberkati kau
kita mau mengembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kalau begitu kita akan pujian Bapa terima kasih. Bapa, kami menaikkan ucapan terima kasih kepada Engkau Allah yang sudah memberkati ibadah kami. Allah yang sudah menikmati penyembahan pujian dari setiap anak-anak-Mu yang dikeluarkan, diungkapkan melalui hati kami yang memuji akan kebesaran dan kasih Allah yang besar dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya Allah yang sumber penghiburan, kekuatan, kehidupan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan anak-anak-Mu. Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup yang kekal dan pengharapan yang besar, bahwa di dalam Kristus selalu ada jalan keluar yang Tuhan nyatakan. Penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, hikmat daripada Allah Roh Kudus jugalah yang menyertai, membimbing anak-anak di masa studi mereka saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Wah, Lause Jess, senang sekali ya kita boleh beribadah lagi hari ini. Kita juga bersyukur Lause, minggu lalu kita sudah merayakan Imlek bersama-sama. Betul sekali. Iya, walaupun di rumah tapi sukacitanya tidak hilang Lause. Betul sekali ya, anak-anak bisa mempersembahkan tarian Iya, yang begitu senang indah. sekali ya. Ada drama dari Iya. Lause Franky dan tetap Lause Jenny melihat walaupun sudah lewat acara Sincia, mereka tetap semangat Iya, loh. betul. Ya, dengan tetap semangat, adik-adik juga boleh bertumbuh dalam firman Tuhan melalui Family Altar. Iya, setiap hari Kamis dan Joyful Day setiap hari Jumat. Nah, adik-adik betul sekali proyek ketaatan ya. Nah, jangan minggu ini kan anak-anak sudah kumpulkan hasil karyanya Lause. Iya, nantikan saja Iya, ya. nanti diumumkan Siapa ya. pemenangnya? Iya. Lause umumkan. Oke, Lause. Oke, siap-siap minggu depan kita juga boleh bertemu kembali di dalam ibadah online Sekolah Minggu GKM Makassar. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat, Tuhan berkati ya. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa-dosamu dan saling mendoakan. 23 verse 6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian.